welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Margarita, dan kali ini aku mau bahas salah satu topik yang seru banget, sempat trending di Indonesia tentang hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang belum tahu, hashtag kabur aja dulu ini adalah seruan halus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, ke negara-negara baju yang dirasa bisa menjadi salah satu jalan ninja untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, apa iya kabur aja dulu beneran bisa jadi solusi? Di video kali ini, aku mau membahas berdasarkan pengalaman pribadi aku bekerja dan tinggal di Australia selama kurang lebih 3 tahun, supaya kalian punya insight yang lebih banyak sebelum memutuskan untuk berangkat bekerja ke luar negeri. So, without any further ado, let's talk about the positive side. Oke, jadi yang pertama, kita dibantu untuk belajar lebih mandiri. Kenapa? Karena tentunya ketika kalian memutuskan untuk berangkat ke suatu negara baru, kalian meninggalkan orang-orang terdekat kalian yang zona aman gitu ya. Jadi begitu kalian tinggal di luar negeri, setiap keputusan yang kalian ambil itu menjadi tanggung jawab diri sendiri. Misalnya kalian memutuskan untuk berangkat kerja ke luar negeri, make sure kalian udah bisa jaga diri, udah bisa ngatur keuangan sendiri, jangan sampai tekor, dan make sure untuk bisa lebih bertanggung jawab sama setiap keputusan. Yang kedua, berangkat ke luar negeri itu bantu kita untuk eksplor potensi diri kita. Aku cerita dari pengalaman aku sendiri ya. Di Australia itu ada banyak banget kesempatan untuk kalian mencoba profesi atau pekerjaan baru yang low to medium skill level tanpa background pendidikan yang relate atau tanpa pengalaman kerja sama sekali. Aku sempat kerja sebagai pharmacist assistant di salah satu apotek besar di Australia, dan kita benar-benar diajarin dari nol tentang obat-obatan, cara penggunaannya itu apa aja, diperuntukkan untuk kondisi seperti apa, sampai aku sempat ada ketertarikan untuk belajar tentang pharmaceutical lebih mendalam. That's one of the positive sides. Kita bisa coba hal baru tanpa background pendidikan atau pengalaman di bidang tersebut. Yang ketiga, kita bisa punya balance life. Aku cerita dari pengalaman aku di Australia ya. Orang-orang di sini itu terbiasa kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Jadi kesehariannya nggak melulu tentang pekerjaan. Punya cukup waktu untuk bekerja dan punya cukup waktu untuk fokus sama diri kita sendiri. Dan yang paling aku suka, ketika kalian punya yang namanya day off, itu jarang banget kita digangguin sama atasan kita, kecuali memang mereka butuh banget staff untuk datang hari itu. So, menurut aku itu salah satu poin plus yang kadang sulit aku temuin di Indonesia, karena mostly dituntut untuk kerja. So, that's another plus. Yang keempat, kita bisa punya pengalaman hidup dan networking yang lebih luas. Karena otomatis ketika kalian berangkat kerja ke luar negeri, ketemu negara baru, ngelihat semua kebudayaan baru, dan ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara, dan mereka juga punya cara pandang hidup yang berbeda-beda. Ketika kalian ngobrol, sharing dengan mereka, kalian punya banyak insight-insight baru yang bisa kalian aplikasikan di hidup kalian sendiri. Yang kelima, bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Untuk poin kali ini mungkin udah banyak yang tahu kalau misalnya kalian kerja ke luar negeri, kalian itu dibayar dengan nilai mata uang negara tersebut. Mostly negara-negara maju itu nilai mata uangnya selalu lebih tinggi daripada nilai rupiah. Jadi kalau misalnya kalian rupiahin pendapatan kalian di luar negeri, itu berkali-kali lipat dengan gaji standar UMR di Indonesia. Itu salah satu poin plus yang signifikan banget menurut aku. Biasanya jadi salah satu penentu kenapa banyak orang mau kerja ke luar negeri. So that's all the positive sides about going overseas for a living and for work. Kali ini aku mau bahas tentang negative sides-nya karena nggak semuanya indah. So let's go to the first point. Poin yang pertama, ketika kalian memutuskan untuk tinggal di luar negeri, kalian bisa banget ngerasain yang namanya homesick. Perasaan kita rindu sama keluarga, masakan rumah, atau hal-hal yang biasa kita temuin di Indonesia. Tapi tenang aja, karena di luar negeri itu ada banyak banget komunitas-komunitas Indonesia, itu kadang ngebantu banget sih ngurangin perasaan homesick. Yang kedua, ada resiko kita kena tipu agent atau kena tipu perusahaan yang meng-hire kita. Aku mau jelasin dulu, untuk kalian berangkat ke luar negeri itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalian berangkat sendiri atau secara individual. Yang kedua, kalian dibantu oleh agen perjalanan. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia pengen cepat-cepat berangkat dan menghalalkan segala cara. Agen perjalanan yang bodong memanfaatkan situasi tersebut untuk nipu orang.
Jadi mereka dikasih janji-janji palsu padahal emang benar-benar nggak ada apa-apanya gitu. Buat kalian kalau misalnya decided untuk berangkat ke luar negeri, make sure untuk riset sendiri, tahu informasi tentang negara yang kalian tuju, pekerjaan yang mayoritas di sana itu apa, gaya hidupnya bagaimana sebelum kalian mau pakai jasa agen perjalanan, supaya kalian punya gambaran sendiri dan ketika dia jelasin nggak sesuai dengan riset kalian bisa ada perasaan oh ini nggak bener nih kayak gitu. Dan yang ketiga, biaya untuk berangkat ke luar negeri itu lumayan besar. Kalian harus bayar visa atau izin tinggal, kalian harus bayar tiket pesawat, kalian juga harus bayar akomodasi tempat tinggal kalian, dan juga biaya hidup pertama sebelum kalian dapat gaji luar negeri. Jadi make sure sebelum kalian decide untuk berangkat itu di plan secara structural. Make sure kalian punya mental, physical, and financial yang cukup untuk bertahan hidup sampai kalian dapat pekerjaan di luar negeri. Dan yang keempat, ini yang paling sering aku temuin adalah potensi kehilangan arah. Kenapa? Karena ada banyak banget teman-teman yang berangkat ke luar negeri tapi nggak punya satu tujuan. Kenapa mereka berangkat ke luar negeri? Mayoritas mereka tuh kayak ya sekedar FOMO aja gitu. Jadi buat kalian semua jangan suka ikut-ikutan tanpa dasar yang jelas. Kalau aku sendiri karena aku emang suka di Australia, sebelumnya aku udah sempet kesini untuk liburan dan student exchange. Jadi aku jatuh cinta sama negaranya, aku pengen balik untuk bekerja. Jadi make sure kalian juga punya alasan yang mendasar sebelum kalian decided untuk berangkat ke luar negeri. Dari aku, negatif side-nya sih cuma itu ya. Aku ngerasa lebih banyak positive sides-nya daripada negative sides. Saran dari aku, make sure kalian siap untuk bekerja ke luar negeri karena di sini kalian akan face new culture. Jadi make sure kalian bisa survive di environment yang baru. Dan pesan aku juga buat kalian semua yang udah planning untuk berangkat ke luar negeri, make sure kalian punya pedoman yang kuat juga dari Indonesia. Jangan sampai kalian terjerumus sama pergaulan-pergaulan yang nilainya kurang bagus. Stay positive, stay di jalan yang benar, karena begitu kalian tinggal di luar negeri, kalian itu bawa nama baik Indonesia juga ya. Jadi make sure kalian berperilaku yang baik, jangan sampai kena masalah. Kalau misalnya ada banyak orang Indonesia yang kena masalah di suatu negara, itu bisa mempersulit teman-teman lainnya yang mungkin punya tekad lebih besar untuk berangkat ke luar negeri, jadinya dipersulit dari embassy atau imigrasi. So, dari aku segitu aja sharingnya. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa kasih kalian pertimbangan yang lebih jelas sebelum memutuskan untuk kabur aja dulu. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, don't forget to click the like button and comment down below kalau misalnya kalian memutuskan untuk kabur aja dulu, kalian mau ke negara mana dan kenapa. Buat kalian yang belum subscribe ke YouTube channel ini, don't forget to subscribe karena next aku akan sharing cara berangkat kerja ke luar negeri dengan working holiday visa. Itu informasinya bakal menarik dan mendetail banget. So until then, take care and God bless you. Bye!